Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Cakap TV. Kita berjumpa kembali di program Suara Perempuan Muslimah. Seperti yang kita tahu bahwa masa depan bukan untuk ditunggu, tapi harus direncanakan. Dan itu semua pastinya tergantung dari pendidikan yang didapatkan. Bicara soal pendidikan, pastinya itu berkaitan dengan sosok guru. Dan menjadi guru tidak hanya mampu untuk mengajar, tetapi juga mendidik dan sanggup untuk menjadi pemimpin. Di sebelah saya telah hadir Asmita Putri Dewi, Sarjana Pendidikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya manggilnya apa? Nita, Asmita, atau Anit? Anit ya? Iya. Gitu. Anit sudah hadir di Suara Perempuan Muslimah dan kita akan ngobrol seputar dunia pendidikan. Anit ini adalah sarjana pendidikan dari Padang ya? Iya. Dari Padang, sarjana pendidikan S1 Padang, kemudian memperdalam ilmu pendidikannya di Sekolah Guru Indonesia yang didirikan oleh Dompet Duafa. Iya. Gitu ya. Anit punya cita-cita menjadi guru pembaharu, menebarkan semangat impian kepada semua siswa dengan 3 action. Ya. Think, act, dan change. Ya. Apa sih dasarnya? Kenapa itu yang dipilih Anit menjadi moto? Iya Mbak, sebelum Anit masuk ke Sekolah Guru Indonesia, sebelumnya Anit juga pernah mengajar sebagai tenaga honorer di Padang. Itu mengajar SD. SD Iya. kelas? SD kelas 3. Kelas 3. Jadi pada saat itu melihat kondisi sekolah yang sangat-sangat terpuruk kalau menurut Anit ya, karena para siswanya itu semangat namun gurunya yang kurang berkualitas. Dalam arti gurunya itu sering datang siang, gurunya itu sering nggak masuk hanya karena gaji tidak cukup, apalagi kalau di akhir-akhir bulan. Maklumlah PNS ya Mbak ya. Berarti itu apa? Kenapa mereka punya ada side job begitu untuk mengatasi permasalahan keuangan mereka atau gimana? Kalau dilihat selama ini sih bukan side job, tapi malas. Lebih cenderung ke malas dan tidak mau berubah. Jadi melihat kondisi itu, Anit nggak mau seperti itu. Rasanya gerah aja lihat para rekan-rekan kerja yang seperti itu. Jadi Anit berpikir ini harus berubah, ini nggak bisa dibiarin gini aja. Makanya Anit mempunyai 3 moto hidup, yaitu think, act, and change gitu. Jadi berpikir bagaimana caranya untuk memecahkan permasalahan ini. Kemudian act-nya itu action, ya, bagaimana cara bertindak agar semua pihak itu mau untuk berbuat, gitu kan. Dan change-nya insya Allah ada perubahan. Gitu. Oke, membuat sebuah perubahan. Nah, dari 3 ini gitu ya, sebenarnya kan kalau kita memahami atau kita menyadari bahwa profesi yang diemban sebagai guru itu adalah juga amanah, pastinya itu tidak akan terjadi kan, malas itu ya. Iya, betul. Gimana pendapatnya Anit? Karena mereka itu beranggapan bahwa profesi guru itu adalah profesi bagi mereka. Hanya profesi hanya ya? Sebagai profesi dan ladang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Mereka tidak memaknai apa itu sebenarnya peranan seorang guru, efeknya dari dari seorang siswa itu terhadap apa yang mereka kerjakan, itu mereka tidak memaknai sama sekali. Makanya terjadi efek malas dan tidak mau mengabdi. Oke. Nah, Anit sendiri untuk memahami itu gitu ya, apakah itu Anit karena berasal dari keluarga guru atau gimana? Iya Mbak, kalau Anit berasal dari keluarga sederhana di Padang yang backgroundnya itu pada umumnya adalah pedagang. Jadi ibu, bapak tidak ada yang menjadi guru. Terus apa yang membuat Anit jadi terpanggil untuk memperdalam ilmu pendidikan, kemudian masuk kuliahnya di bidang pendidikan? Pada saat itu lulus SMK ya Mbak ya, Anit ditawarin untuk mengajar bahasa Inggris di SD dekat rumah. Iya, padahal itu baru lulus SMK karena mereka melihat prestasi-prestasi Anit di bidang bahasa Inggris. Jadi ditawarin jadi guru bahasa Inggris. Anit menerima itu? Iya, karena Anit menyukai bahasa Inggris, dunia bahasa Inggris, jadi Anit suka, Anit menerimanya. Setelah itu melihat senyuman mereka, Anit langsung jatuh cinta. Gitu. Jadi Anit langsung percaya diri bahwa Anit sebenarnya mampu untuk mengajar. Iya, betul sekali. Kuncinya Anit mengajar sekarang. Kalau tadi kita lihat banyak guru-guru yang sepertinya mereka malas gitu ya, setelah dilihat mereka hanya melihat guru itu adalah profesi gitu. Tapi kuncinya untuk
bisa mengemban amanah dan kemudian profesional menjalankan predikat guru itu, kalau menurut Anit kiatnya apa? Kiatnya itu kita harus memaknai dulu apa sebenarnya profesi guru itu sebenarnya apa sih gitu kan, tujuan kita mengajar apa gitu kan. Kemudian coba kita bayangkan wajah anak-anak yang kita ajar itu, senyuman mereka ketika mereka mengatakan, "Bu, saya bisa." Itu menjadi suatu kebanggaan tersendiri yang tidak ternilai dengan materi gitu kan. Ketika mereka yang tadinya, "Bu, susah Bu, saya nggak bisa." Tapi setelah kita ajarkan dengan cara yang menyenangkan, itu mereka mengatakan, "Bu, saya bisa, saya suka belajar ini." Kemudian tidak hanya itu saja, mereka juga meluangkan waktu mereka untuk datang ke rumah kita, bermain dengan kita. Jadi sangat indah rasanya gitu kan ketika kita membayangkan hal itu gitu. Jadi kuncinya sebenarnya adalah mengajar dengan hati, mengajar dengan cinta kan, dan kasih sayang. Apa yang membuat Anit caranya Anit untuk menyemangati diri sendiri gitu? Kalau tadi melihat hasilnya oke, gitu, begitu kita sampai, begitu kita berjumpa dengan anak-anak, melihat atau melihat hasil dari apa yang kita ajarkan dan kemudian itu berhasil, itu adalah satu kepuasan. Tapi pada saat Anit beranjak dari rumah, itu kan belum ketemu sama mereka ya. Iya. Tapi paling tidak ada modal yang supaya Anit berangkat itu semangat, itu apa ya kira-kira? Anit punya cerita Mbak, waktu saat itu ya, yang namanya manusia pasti ada up and down. Oke. Ya, semangat kita dikala bersemangat sekali dan dikala menurun gitu kan. Ketika itu Anit merasa kurang bersemangat, di tingkat kejenuhan yang lumayan tinggi, bosan. Tapi pada saat itu waktu subuh mau mandi nggak, mau berangkat nggak gitu kan, hampir mau ngirim SMS kepada kepala sekolah, "Pak, saya kurang sehat." Padahal sebenarnya memang kurang sehat juga. Okay. Namun ya itu tadi Mbak, Anit membayangkan hari ini itu pasti ada cerita yang menarik yang mereka ukir. Dan ini nggak boleh terlewat begitu saja dengan senyuman mereka. Sampai akhirnya Anit memutuskan berangkat, dan alhamdulillah pada hari itu memang benar-benar membuat bahagia. Gitu. Apa seingat Anit yang saat itu membuat Anit bahagia? Ketika kita baru datang, baru sekolah Anit itu kan ada di bawah. Jadi jalannya itu lebih tinggi. Ketika kita baru di atas, kita udah lihat dari lapangan itu mereka udah teriak, "Ibu!" dan langsung ngejar kita ke atas dan menyalami kita gitu. Dan itu semua siswa, dan itu membuat kita merasa sangat dihargai, merasa dan dibutuhkan, dan ya merasa dicintai dan dibutuhkan. Itu otomatis Anit juga mungkin pasti akan berpikir, aduh, andai kata tadi aku benar-benar SMS kepala sekolah dan libur gitu, izin absen, tidak akan mendapatkan momen itu. Betul. Dan momen itu adalah yang sangat mahal ya, karena ya, belum tentu gitu ya. Mereka besok mungkin ada cerita baru lagi. Iya. Jadi apakah berarti menyemangati diri adalah paling tidak kita memupuk sebuah harapannya setiap hari ya? Iya, betul sekali. Bahwa hari itu adalah hari yang baik, punya cerita yang menarik untuk kita begitu. Sangat berharga. Nah, di rumah gitu ya, Anit kan juga punya beban, atau bukannya beban, punya tugas ya, di sekolah ada sesuatu yang dibagikan untuk para murid, yaitu ilmu. Untuk menimba ilmu Anit sendiri, membekali diri sendiri, apa yang Anit lakukan? Pertama sekali dengan membaca buku, pasti itu ya. Itu hobinya Anit ya? Iya, hobi Anit sangat mau belajar melalui buku gitu kan. Alhamdulillah selama di SGI itu mempunyai kebiasaan Membaca. itu semakin terasah karena mempunyai referensi buku yang luar biasa, dan Anit suka sekali itu gitu kan. Jadi ketika mulai kekurangan bahan buat mengajar besok, metode apa ya biar dia susah heboh dan susah menarik, itu buku gitu kan. Setelah buku baru nanti tanya jawab, sharing sama teman-teman gitu. Oke. Nah, Anit, kita juga jadi penasaran ya gitu, setelah Anit sempat bekerja ya, terus akhirnya Anit memutuskan untuk masuk ke SGI. Apa yang didapat SGI dan apa juga yang didapat Anit sebelumnya pada saat kuliah, kita nantikan saat lagi bersama saya dan Asmita di Suara Perempuan Muslimah. Ketika keindahan dunia merebak keselarasan, berbagi kemesraan. Ketika sejuta tangan merangkai kebahagiaan dalam kehidupan yang harmoni. Ketika zakat Anda
wujudkan indahnya dunia. Sahabat Zakat TV, kita lanjutkan perbincangan kita dengan Anit. Ya, Anit menjadi professional teacher, guru profesional. Ya, yang dimaksud profesional ini menurut Anit gimana? Professional teacher itu adalah menjadi sosok guru yang benar-benar menjadi guru idaman bagi para siswanya. Dimana ketika kita datang, siswa itu menyambut kita, dan ketika kita tidak datang, siswa itu merasa bersedih. Merasa Karena kehilangan. kita dinanti kehadirannya oleh mereka ya. Mereka kangen tidak hanya kita sosoknya, tapi juga apa yang kita berikan. Betul sekali. Bicara soal apa yang kita berikan, ya. Menjadi guru itu kan tidak hanya mampu mengajar ya, tidak hanya mampu menyampaikan, tapi juga ada pendidikan di situ. Mendidik ya, dan memimpin. Iya. Nah, Anit, mengajar, mendidik, memimpin itu semua Anit terima dapat pada saat Anit bergabung dengan di Sekolah Guru Indonesia selama 6 bulan ya. Iya. 6 bulan, dan kalau yang angkatan sekarang cuma 4,5 bulan. Kemudian yang 1 tahun itu adalah langsung praktek penempatan. Iya. Tapi kan Anit sendiri sebelum di SGI, Anit juga sudah menyelesaikan bahkan dengan nilai yang bagus ya di sekolah pendidikan. Akhirnya menjadi sarjana pendidikan. Berarti kan juga pernah belajar ilmu pendidikan kan? Iya. Kita sekarang ingin tahu ya gitu, apa sih istimewanya SGI yang sangat singkat tapi ternyata bisa melahirkan sosok-sosok pendidik yang handal gitu. Sementara yang ini selama 4 tahun, karena S1 ya, 4 sampai 5 tahun. Ada perbedaan di sini nggak yang Anit dapatkan? Perbedaannya sangat signifikan sekali ya Mbak ya. Ketika saya berada atau saya memasuki dunia kampus, yaitu di universitas selama 4 tahun, itu saya hanya mendapatkan 30% dari ilmu kependidikan itu sendiri. 30% dari ilmu kependidikan? Iya. Okay. Sementara ketika saya berada 6 bulan di SGI, itu saya mendapatkan 100% dari ilmu kependidikan itu. Berarti 70% yang hilang ini, itu sebenarnya Anit dapat dalam bentuk apa? Dalam bentuk pelatihan, dalam bentuk kreativitas guru, dalam bentuk psikologinya, segala macam hal yang berbau dengan pendidikan. Itu hanya 30%. Itu ya 30% Anit terima. Itu yang 70%. Yang 70%. Yang 30% itu hanya teori saja. Teori saja. Karena kita tahu kan kualitas pendidikan di Indonesia, khususnya untuk universitas dan kampus-kampus itu, para dosen itu mengajar hanya dengan cara datang, kemudian ada yang dosennya sopan, ada yang dosennya suka ngatain juga kan, kemudian marah-marah juga, mereka tinggal kasih tugas dan ngasih deadline. Itu aja. Nah, itu apakah berarti bahwa sebenarnya niat mereka adalah mendewasakan mahasiswanya? Karena mahasiswa itu sudah bukan anak-anak lagi. Betul, jadi mereka yang harus bisa mengambil intisarinya kan? Maksudnya kan seperti itu sebenarnya. Iya. Benar sih Mbak, cuman dengan lingkungan kita masyarakat Indonesia ini, ketika di SD-nya ditempa, diajarkan oleh guru yang maksudnya kalau istilahnya itu guru itu nyuapin makanan kepada siswa, nyuapin ilmunya gitu kan. Ketika SMP juga seperti itu, SD, SMP, SMA juga seperti itu. Ketika di perkuliahan langsung disuruh mandiri seperti itu kan agak kaget. Terlebih lagi ketika tidak ada pembiasaan membaca sebelumnya. Jadi pendidikan di Indonesia ini, khususnya untuk universitas, itu kan lebih mengarah kepada luar negeri. Luar negeri oke seperti itu, karena pembiasaan mereka udah bagus di rumah, di lingkungan mereka. Jadi sehingga sekolah mereka udah terbiasa seperti itu di kampus. Tapi berbeda sekali dengan Indonesia, jadi kita tidak bisa menyamakannya. Jadi sebenarnya apa yang kalau sudah dibekali dari kecil, sah-sah aja ya? Boleh. Jadi artinya si siswa ini mahasiswanya itu diberi keleluasaan untuk bereksplorasi sendiri. Nah, itu kan harus dibekali ya, Anit. Kita tanpa menyalahkan siapa ini yang salah begitu ya, tapi ini hendaknya adalah kita harus ada action untuk membenahi ya. Itu kan harus dari SD, SMP, SMA. Nah, Anit sendiri pada saat ditempatkan di Banten ya waktu itu, apakah Anit merasa bahwa anak-anak ini harus didik mandiri, tidak nunggu nanti pada saat mereka mahasiswa, tapi harus dari sekarang? Apakah itu juga Anit terapkan untuk anak-anak?
Iya Mbak, karena fokus kita di SGI itu adalah siswa. Jadi di mana kita itu harus bisa membangkitkan mimpi dari para anak-anak yang ada di seluruh pelosok Indonesia, khususnya anak di pelosok negeri yang tadinya tidak mendapatkan kualitas pendidikan yang standar gitu kan, sehingga kita dikirim di mana kita itu mengajak mereka untuk mencintai belajar gitu kan. Selama ini para siswa yang bersekolah itu merasa belajar itu sangat menjadi beban. Coba deh Mbak, kita di rumah misalnya sebagai orang tua, kita suruh udah belajar belum? Pasti anak ketika disuruh belajar pegang buku tidur. 5 menit setelah itu tidur gitu kan. Karena mereka merasa mindsetnya itu belajar itu beban. Kan? Nah ini tugas kita di daerah gitu kan. Ketika kita di daerah mengajar, kita berusaha untuk mengubah paradigma para siswa kita itu bahwa belajar itu menyenangkan loh gitu. Anit, berarti kan yang diminta adalah kemandirian atau kematangannya mahasiswa untuk mengambil kesimpulan. Berarti kan itu harus dibekali dari SD, SMP, SMA. Iya. Nah, Anit juga menerapkan itu kah pada saat Anit ditempatkan di Banten? Iya. Jadi ketika kita mengajar, Mbak, kita melakukan eksplorasi, menggali pengetahuan siswa itu, kita ajak mereka untuk mencari harta karun. Jadi kita tidak langsung menuliskan anak-anak hari ini kita belajar kita belajar tentang number. Tidak seperti itu gitu kan. Kita suruh mereka berhitung dulu atau kita sudah tulis angka, kita suruh ajak mereka bermain dulu. Mereka yang menemukannya sendiri. Jadi apapun pembelajaran itu mereka yang menemukannya sendiri. Nanti baru setelah eksplorasi dari mereka ini terkumpul baru kita menambahkan. Jadi kita ajar untuk mereka mandiri untuk menemukan sendiri. Oke, jadi kita tidak perlu untuk anak-anak sekarang buka buku IPA kalian halaman segini gitu. Itu jadi terlalu monoton ya sudah untuk mereka. Dan ya. itu bikin ngantuk. Karena Anit waktu SD justru dulu juga merasakan seperti itu, ngantuk banget. Oke. Nah, Anit sendiri bagaimana sih caranya? Satu hal contohnya membuat PR itu kan susah dan itu anak kayaknya beban. Gitu. Bagaimana cara Anit sebagai guru? Waktu itu Anit ngajar untuk kelas 1 ya. Bagaimana Anit mengajarkan mereka untuk rajin mengerjakan PR? Metodenya seperti apa ya? Jadi ketika bergabung di Sekolah Guru Indonesia, mereka mewanti-wanti bahwa jangan pernah memberikan PR kepada siswa. Kalaupun ada, carilah cara yang menyenangkan. Oke. Nah, jadi setiap SGIers itu putar otak. Kenapa sih nggak boleh ngasih PR? PR kan berarti membuat mereka ingat lagi. Iya, maksudnya gini Mbak, tujuan kita adalah menumbuhkan semangat belajar mereka agar belajar itu menyenangkan. Nah, momoknya PR itu kan beban. Nah, makanya SGI mewanti-wanti jangan kasih PR dalam bentuk yang biasa. Jadi boleh memberikan PR dengan cara yang menarik. Jadi Anit punya pengalaman pada saat itu mengajarkan tentang benda langit di kelas 1. Nah, kelas 1 kan di sana pada umumnya belum bisa baca, belum bisa tulis gitu kan. Mereka hanya menyebutkan apa yang mereka lihat. Nah, pada saat itu Anit memberikan PR, coba anak-anak nanti malam keluar lihat bintang, lihat langit, apa aja yang ada di langit. Besok pagi bilang sama ibu guru ya. Nah, di situ besok paginya kita tanya. Nah, itu sudah merupakan PR dan mereka pasti akan melakukannya dengan menyenangkan. Besok paginya ketika dicek banyak yang berpendapat. Ibu, saya lihat bintang banyak banget. Ibu, saya lihat bulannya seperti sabit, paro yang seperti itu jawaban-jawaban. Bahkan mungkin kalau anak kita tidak melihat apa-apa, dia juga sah saja bilang, ibu aku nggak lihat apa-apa. Baru di situ Anit ngajarin itu berarti langitnya sedang gelap dan itu mendung. Seperti itu. Oke. Nah, Anit menyenangkan sekali nih sekarang kita jadi tahu ya. Tapi kita juga masih banyak ingin tahu sebenarnya perubahan. Kalau kita bicara perubahan, pastinya yang kita rubah bukan cuma siswanya, tapi juga lingkungannya ya. Seperti apa perubahan yang telah dilakukan Anit? Saat lagi bersama kami di program Suara Perempuan Muslimah. Semangat kemenangan harus berasal dari sportivitas yang datang dari hati. Saya Bawang Pamungkas, saya zakat di Dompet Duafa. Keluarga adalah sumber inspirasi saya. Kehangatannya datang dari hati. Saya Inneke Kusharawati, saya zakat di Dompet Duafa. Berbagi memudahkan rezeki, karena datang dari hati. Saya Ipo Santosa, zakat di Dompet Duafa. Dompet Duafa.
Sahabat Zakat TV, kita akan lanjutkan perbincangan kita. Anit, kalau kita sesuai dengan tujuan negara dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, berarti yang kita cerdaskan tidak hanya anak-anaknya saja kan, tidak hanya generasi mudanya, tapi juga lingkungannya. Nah, ini berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat pasti kan? Gitu. Anit sendiri, kalau saya baca dari keterangan tentang Anit, bahwa Anit melakukan pemberdayaan masyarakat, memandirikan para ibu rumah tangga di daerah Banten ya, gitu. Anit bisa cerita nggak kayak tadi itu apa yang sudah Anit lakukan dan ini kenapa itu sasarannya? Jadi tempat Anit mengabdi, rata-rata anak-anak yang atau remajanya itu putus sekolah. Oh, oke. Jadi mereka itu hanya bersekolah sampai SMP, setelah itu menikah. Jadi 90% itu pernikahan usia dini itu sangat-sangat tinggi. Jadi usia 15 tahun atau Iya, mereka sudah 15 menikah tahun. rata-rata ya? Iya, betul sekali. Jadi alasannya adalah mereka tidak mempunyai uang. Oke. Mereka tidak sekolahnya jauh di kota. Tapi memang pada kenyataannya sekolahnya jauh. Jauh banget gitu kan. Dan dengan medan jalan yang sangat-sangat ekstrim gitu kan. Bagi kita yang ada di kota itu ekstrim, bagi mereka biasa. Tapi jaraknya itu sampai 22 km kalau PP 44 km. Ya. Jadi ketika mereka putus asa seperti itu gitu kan, tidak ada bahkan di satu desa itu yang ada beberapa kampung itu hanya 2 sarjana ya, lulusan sarjana yang ada di desa itu, dan kehidupannya juga sangat-sangat menyedihkan, baru menjadi sarjana honorer. Dan sehingga di sini aku melihat peluang bahwasanya mereka itu kebiasaannya adalah membuat opak. Masyarakat itu hampir semua rumah itu pasti membuat opak. Mereka Jadi bisa dibilang itu adalah kampung opak ya? Iya, betul sekali. Jadi mereka mempunyai singkong dan hanya bisa membuat opak dengan olahan singkong itu, tidak bisa yang lain. Anit, apa tadi kita juga ingin tahu kan bahwa sasaran yang dituju untuk pendidikan itu tidak cuma anak, tapi orang tuanya, gitu ya. Anit sudah melakukan pemberdayaan masyarakat ya di kampung di mana tempat Anit ngajar. Apa sih yang sudah dilakukan? Kita membuat produksi jawara opak, di mana kampung ini masyarakatnya mempunyai kebiasaan untuk membuat opak setiap harinya. Jadi ketika kita bertamu, setiap rumah itu pasti ada opak. Nah, di sini Anit dan teman-teman melihat peluang yang tadinya opak ini menjadi andalan makanan mereka yang tidak bernilai sama sekali, hanya dibuat makan sehari-hari saja. Bisa menjadikan suatu produk yang bernilai ekonomi tinggi. Salah satunya yaitu dengan membuat jawara opak dalam bentuk yang lebih kecil, yang tadinya besar, gitu kan. Dalam bentuk yang lebih kecil kita cetak bentuk yang menarik dan kita olah menjadi beberapa varian rasa. Jadi sementara ini kita punya 7 varian rasa, yaitu ada alpukat sama lado, keju bakar, keju manis, keju asin, rasa coklat, rasa gurih dan rasa manis. Jadi sekarang penduduk yang di kampung itu karena hasil utamanya memang opak ya? Iya. Di kampung opak itu mereka sekarang sudah punya produk baru gitu ya, sama opaknya. Tapi apa yang berbeda? Kalau dulu opaknya bentuknya atau apa juga dibuat lebih inovatif atau gimana? Kalau dulu opaknya itu bentuknya sebesar kepala kita, lebar banget, dan rasanya cuma satu, yaitu rasa gurih. Nah, di sini kita berusaha melakukan inovasi dengan bentuk yang lebih kecil, dicetak dan rasa yang baru. Gitu ya. Kemasannya juga pasti akan berbeda ya, Anit? Betul sekali, dengan kemasan yang menarik. Oke, itu kan berarti yang ngajar Anit dan teman-teman dari tim Banten ini? Iya, betul sekali. Kita melakukan pembimbingan pemberdayaan masyarakat di sini. Kita melakukan beberapa kali uji coba. Nah, akhirnya kita berhasil dan kita kemas. Dan alhamdulillah pendapatan mereka itu 1,7 per bulan. Itu pendapatan di kampung itu sendiri atau satu kepala keluarga? Satu kelompok. Satu kelompok terdiri dari berapa orang? Tadinya ada 10 orang, kan? Tapi karena ada beberapa kesibukan, di mana masyarakatnya itu umumnya petani, jadi mereka tidak bisa bagi waktu dengan baik, sehingga sekarang hanya 7 orang. 7 orang ya, berarti jadi 7 orang itu rezeki itu bisa dibagi rata ya, gitu. Mereka menikmati hasilnya sekarang? Alhamdulillah mereka sudah mempunyai tabungan 1,5, di mana tabungan ini berfungsi untuk
tabungan pendidikan bagi anak mereka. Oke, berarti anak-anak ini bisa melanjutkan sekolah ke jenjang lebih tinggi, maksudnya begitu? Iya, karena latar belakang dari ke kampung, masyarakat kampung ini adalah putus sekolah anak-anaknya. Terus mereka punya sekolah sampai SMP, tidak menyambung SMA karena jarak sekolah SMA-nya jauh banget, 20 meter dari kampung. Jadi dengan kondisi jalan bukit dan itu terparah. Oke. Nah, kalau memang putus sekolah, apa yang dilakukan mereka untuk membantu orang tuanya bertani atau ada hal lain? Kalau yang perempuan itu langsung menikah, Oke. dan kalau yang laki-laki muda itu biasanya menjadi buruh di lubang emas, karena di situ daerahnya sangat potensial emasnya. Emasnya ya, tambang emasnya. Oke. Nit, itu kan Anit berhasil untuk setidaknya merubah mindset ya, mengawali mindset mereka untuk melakukan sebuah perubahan. Nah, sekarang Anit kan sudah selesai, Anit sudah ada sudah selesai masa kontraknya di sana. Anit harus kembali lagi. Nah, ada nggak yang meneruskan untuk kegiatan ini? Atau masih bisa dipantau terus? Alhamdulillah sampai sekarang jalan kan, selama 1 tahun itu kita mengkader yang 7 orang ini menjadi kader. Oh, oke. Sehingga yang 7 orang ini mantap, nanti ada kelompok baru lagi, akan ada kelompok baru lagi gitu. Gitu. Nah, Anit sendiri ada nggak cita-cita terus memantau mereka, ada komunikasi? Ini kan tidak akan terputus begitu saja kan? Iya, betul sekali. Jadi Anit ketika mau pamit berpesan kepada ibu-ibu ketika ada permasalahan apapun itu, karena mereka masih sangat awam ya Mbak ya. Kan Iya. nomor handphone pada kemasan itu nomor handphonenya ibu-ibu. Kadang-kadang mereka ditelepon sama orang-orang yang nggak benar gitu kan, dapat telepon. Anit selalu bilang ke mereka, apapun permasalahan yang berhubungan dengan opak, silakan hubungin Anit. Kalau misalnya ibu-ibunya tidak bisa atau kesulitan menghadapi masalah itu, biar kasih nomor handphone Anit ke mereka biar Anit bisa. Oke. Anit, terima kasih sekali sudah berbagi. Sahabat Zakat TV, 30 menit sudah kita mendengarkan Asmita Putri Dewi, sarjana pendidikan yang waktu itu bertugas di Banten ya, ditugaskan oleh SGI di Banten, dan kita mengambil kesimpulan menjadi guru pembaharu, menebarkan semangat impian kepada siapapun yang berhak mendapat pendidikan, cukup dengan 3 moto. Ya, berpikir, bertindak, dan juga berubah. Dan kita akan berjumpa kembali di program Suara Perempuan Muslimah dengan sosok yang tidak kalah menariknya. Terima kasih telah bersama kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.